Selamat datang di pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi PKN kelas 12 dengan bab Perlindungan dan Penegakan Hukum, bagian peran lembaga penegak hukum. Peran lembaga penegak hukum yang pertama adalah kepolisian. Kepolisian Republik Indonesia atau yang sering disebut Polri merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Selain itu, dalam bidang penegakan hukum khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri. Berdasarkan pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia memiliki wewenang di antaranya melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan, membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, mengadakan penghentian penyidikan, menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. 2. Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Penuntutan merupakan tindakan jaksa untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Pelaku pelanggaran pidana yang dituntut adalah yang benar bersalah dan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang disangsikan dan didukung oleh barang bukti yang cukup dan didukung oleh minimal 2 orang saksi. Tugas dan wewenang kejaksaan di bidang pidana diantaranya adalah melakukan penuntutan, melaksanakan ketertiban hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu, melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Sedang dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut melaksanakan kegiatan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegakan hukum, pengawasan peredaran barang cetakan, pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat, pencegahan penyalahgunaan atau penodaan agama, penelitian dan pengembangan hukum, serta statistik kriminal. Kejaksaan di Indonesia memiliki 3 tingkatan. 1. Kejaksaan Agung di tingkat pusat yang dipimpin oleh Jaksa Agung. 2. Kejaksaan Tinggi di tingkat provinsi yang dipimpin oleh seorang Kepala Kejaksaan Tinggi atau Kajati. 3. Kejaksaan Negeri di tingkat kabupaten atau kota yang dipimpin oleh seorang Kepala Kejaksaan atau Kajari. Lembaga penegak hukum yang ketiga adalah hakim. Hakim adalah pejabat peradilan yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk mengadili sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Hakim mengadili merupakan serangkaian tindakan
untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara hukum atas dasar asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sebuah sidang pengadilan. Di bawah peradilan Mahkamah Agung itu ada peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Yang keempat adalah advokat. Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam atau luar pengadilan. Jasa hukum yang diberikan berupa memberikan jasa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, membela, mendampingi, dan melakukan tindakan hukum. Tugas advokat secara khusus adalah membuat dan mengajukan gugatan, jawaban, tangkisan, sangkalan, memberi pembuktian, mendesak segera disidangkan atau diputuskan suatu perkara. Advokat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Yang kelima adalah KPK. KPK ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002. Tugasnya melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, melakukan tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait, dan melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang dalam melakukan pemberantasan tindakan korupsi. Dalam menjalankan tugasnya, KPK ini memiliki asas-asas, diantaranya adalah asas kepastian hukum, yakni mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan. Asas keterbukaan, asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif. Asas akuntabilitas, jadi setiap kegiatan dan akhir kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Asas kepentingan umum, mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif, dan selektif. Dan asas proporsionalitas, yakni mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban KPK. Kasus pelanggaran hukum, contohnya di lingkungan sekolah seperti menyontek ketika ulangan, datang sekolah terlambat, membolos, tidak memperhatikan penjelasan guru. Di lingkungan keluarga, mengabaikan perintah orang tua, mengganggu kakak adik yang sedang belajar, menonton tayangan yang tidak boleh ditonton oleh anak-anak. Di lingkungan masyarakat, membuang sampah sembarangan, main hakim sendiri, perjudian, melakukan tindakan diskriminasi terhadap orang lain. Di lingkungan bangsa dan negara, tidak memiliki KTP, tidak patuh lalu lintas, melakukan tindak pidana, pencurian, pembunuhan, penipuan, penggelapan, dan lain sebagainya. Merusak fasilitas negara dengan sengaja. Macam sanksi dari norma yang pertama adalah agama, yakni ketentuan hidup yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, yang isinya berupa larangan, perintah, dan ajaran. Norma ini berasal dari wahyu Tuhan dan mempunyai nilai yang fundamental yang mewarnai berbagai norma lainnya. Contoh norma agama, tidak boleh membunuh sesama manusia, tidak boleh merampok harta orang lain, tidak boleh berbuat cabul. Terhadap pelanggar norma agama ini akan dikenakan sanksi oleh Tuhan kelak di akhirat nanti, yang dapat berupa dimasukkan ke dalam neraka. Yang kedua adalah norma kesusilaan, yaitu peraturan hidup yang berasal dari hati nurani manusia. Norma kesusilaan ini menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Norma kesusilaan yang mendorong manusia untuk kebaikan akhlak pribadinya. Norma kesusilaan melarang manusia untuk berbuat tidak baik, karena bertentangan dengan hati nurani setiap manusia yang normal. Contoh norma kesusilaan: bersikap jujur, hormati sesama. Norma kesusilaan memiliki sanksi atau ancaman hukum bagi yang melanggar norma tersebut, dan sanksinya adalah perasaan manusia itu sendiri, yang akibatnya adalah penyesalan. Yang ketiga adalah norma kesopanan, yaitu ketentuan hidup yang berasal dari pergaulan dalam masyarakat.
Dasar dari norma kesopanan adalah kepantasan, kebiasaan, dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat. Norma kesopanan sering dinamakan norma sopan santun, tata krama, atau adat istiadat. Norma kesopanan ini khas berbeda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Contohnya, yang muda harus menghormati yang lebih tua usianya, berangkat ke sekolah harus berpamitan dengan orang tua, memakai pakaian yang pantas, rapi, jangan meludah di dalam kelas. Itu adalah contoh dari norma kesopanan. Macam sanksi norma, bagi mereka yang melanggar norma kesopanan, sanksi yang dijatuhkan akan menimbulkan celaan dari sesamanya, dan celaan itu dapat berwujud kata-kata, sikap kebencian, pandangan rendah dari orang sekelilingnya, dijauhi dari pergaulan, sehingga akan menimbulkan rasa malu, rasa hina, rasa dikucilkan yang dirasakan sebagai penderitaan batin. Sekarang adalah norma hukum, yaitu ketentuan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang mempunyai sifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam pergaulan hidup di masyarakat dan mengatur tata tertib kehidupan bermasyarakat. Contohnya, diantaranya adalah pasal 362 KUHP yang menyatakan tentang pencurian. Itu nanti akan dipidana paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp60. Itu sesuai dengan KUHP. Terus pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Tidak Pidana Pencucian Uang. Pasal 51 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang kepala daerah yang diberhentikan oleh Presiden tanpa melalui keputusan DPRD apabila terbukti melakukan tindak pidana kejahatan diancam hukuman 5 tahun atau lebih. Atau hukuman-hukuman lainnya yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu merupakan sebuah contoh dari norma hukum dan jelas ada sanksi yang telah ditentukan. Sanksi dari norma hukum itu dapat dikenai oleh pidana penjara ataupun denda maupun pembatalan atau pernyataan tidak sahnya suatu kegiatan atau perbuatan. Dan sanksi tersebut dapat dipaksakan oleh penguasa atau lembaga yang berwenang. Jenis hukuman menurut pasal 10 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hukuman pokok itu adalah hukuman mati. Kalau di Indonesia adalah dengan ditembak, eksekusi mati. Hukuman penjara ini adalah 1 tahun ke atas sampai seumur hidup. Hukuman kurungan itu di bawah 1 tahun. Hukuman denda adalah dengan membayar uang atau denda. Dan yang kedua adalah hukuman tambahan. Di antaranya adalah pencabutan hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, maupun pengumuman keputusan hakim. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat.